Hai, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang di Taiwan menunjukkan jam 12.24 AM ya, yang mana di daerah Changhua, daerah bawah, sekarang suhunya agak dingin sedikit ya, dibanding kemarin lebih dingin. Jadi ya bisa nyantai dikit lah. Oke, tentunya Anda semua udah sangat penat, lelah ya, dan silahkan beristirahat. Dan saya di sini menyiapkan yaitu hidangan untuk pas pagi hari Anda bangun tidur bisa melihat yaitu postingan saya, yaitu disuguhkan dengan berita sangat penting ya, khususnya untuk sektor informal, yang mana di sini dinyatakan wow, gaji TKW bisa nyampe 30 juta rupiah. Mantap guys. Oke, bagi teman-teman yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan dulu tombolnya ya, dan juga aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Karena agar selalu Anda mendapatkan berita-berita terbaru dari suara TKI. Akhirnya banyak pengalaman dan banyak pengetahuan. Tekan dulu ya. Sudah, kita lanjut. Oke, kali ini yaitu kita akan membahas kata Pak Benny Ramdhani ya, gaji TKW bisa nyampe 30 juta rupiah guys. Benarkah itu? Dan kira-kira kerja di manakah itu? Oke, simak terus. Di sini dinyatakan berkunjung ke kota Mabogu, Kepala BPTUMI Benny Ramdhani mengadakan sosialisasi mengenai penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI secara prosedural di SMK 23 Maret Kota Mabogu. Diungkapkan oleh BPTUMI bahwa sosialisasi ini adalah langkah awal guna memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat Kota Mabogu sebagai calon PMI, terutama mengenal potensi peluang kerja ke luar negeri yang menjanjikan dan menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan devisa negara. Di sini ada sebuah ungkapan ya. Ada lebih dari 150 negara penempatan PMI di luar negeri. Misalnya saja di Jepang, dari sisi penghasilan rata-rata untuk jabatan perawat dan caregiver atau perawat orang tua di Jepang sekitar Rp 22 sampai 30 juta per bulan. Mantap juga guys. Bisa jadi bisa berlipat-lipat dari gaji Taiwan ya. Jadi ini gajinya bisa nyampe 22 sampai 30 juta, itu berarti di Jepang bukan di Taiwan ya. Demikian juga di Korea Selatan, untuk sektor yang sama kisaran gajinya juga besar antara 22 juta hingga 27 juta. Berarti sama ya, di Korea juga besar. Ya, ini khususnya untuk sektor informal. Peluang ini bisa diambil oleh masyarakat Kota Mabogu. Saya juga telah menargetkan kepala UPT BPTUMI Manado untuk dapat mengirimkan 1000 PMI tahun ini, jelas Benny. Jadi istilahnya kita juga telah untuk mengirimkan 1000 PMI tahun ini ya, kata Pak Benny. Menjadi pekerja migran bukan profesi yang hina. Karena itu, tegas Benny, persepsi tentang PMI harus berubah. Cerita mengenai pekerja migran Indonesia dulu yang penuh duka perlahan perlu ditinggalkan dan hilangkan. Ini banyak dialami oleh PMI yang berangkat secara ilegal karena berada di luar radar pelindungan negara.
Kita memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara-negara lain. Kita memiliki keuletan dan dikenal sebagai pekerja keras. Selain itu, keunggulan dalam sikap dan perilaku yang sopan, ramah, dan cepat beradaptasi oleh orang-orang atau orang sekitarnya. Oleh karena itu, peluang ini harus dimanfaatkan oleh adik-adik semua. Tingkatkan kemampuan bahasa dan skill supaya dapat menembus peluang kerja di luar negeri, jelas Pak Benny. Ya, jadi intinya ini mau apa untuk kerja di di Jepang ya, di Jepang dan di Korea. Gajinya gede banget, 22 bisa nyampe 30 juta. Yaitu saya rasa menarik juga ya. Oke, kita lanjut. Untuk biaya pekerja di Jepang mencapai Rp 21,5 juta. Namun jika belum memiliki biaya akan ditanggung dahulu dari pihak user ini. Nanti bisa diangsur saat sudah menerima gaji tanpa potongan apapun. Wah, bagus juga. Jadi ongkosnya tuh 21,5 ya juta. Namun jika belum punya biaya, jadi bisa diangsur gitu. Jadi ya kayak potongan, cuman ini kayaknya lebih bagus sih daripada potongan. Di sini kan potongan banyak, belum juga bayar juga, jadi nggak tahu hitungannya tuh berapa gitu. Kalau ini di sini kelihatannya agak bagus ya, gaji juga gede. Oke, kita lanjut. BPTUMI juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, di mana para PMI yang bekerja di luar negeri selain membawa devisa negara juga sebagai duta pariwisata Indonesia. Untuk adik-adik semua, jangan takut, carilah informasi sebanyak-banyaknya melalui kantor UPT BPTUMI atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Bila adik-adik berminat untuk menjadi pekerja migran Indonesia, ayo semangat, kata Pak Benny. Kepala UPT BPTUMI Manado Hendra Makalag turut melaporkan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri dari SMK 23 Maret Kota Mabogu, SMA Kristen Kota Mabogu, Akademi Keperawatan Totabuan Kota Mabogu, dan Akademi Kebidanan Bunda Kota Mabogu. Selain itu, hadir pula pihak Dinas Pendidikan Kota Mabogu. Susah juga ini nyebutnya guys. Aduh, Kota Mabogu. Jadi intinya ya pokoknya ini gaji sebesar itu untuk sektor informal ya, untuk jaga orang tua. Cuman yaitu di Jepang sama di Korea ya. Kalau di Taiwan emang sekarang masih tutup dan peluang untuk buka lagi itu masih sangat tanda tanya besar ya, karena perundingan yang harusnya dulu udah dibincangkan gagal terus dan tidak ada hasilnya. Dan kayaknya untuk bisa buka lagi butuh waktu yang cukup lama ya, karena apalagi sekarang di Taiwannya udah ada kasus corona, yang mana kasus corona itu bawaan dari pekerja asing ya. Jadi tambah takut lagi ya Taiwan itu. Jadi ya kayaknya sangat sulit untuk Taiwan tuh bisa menerima pekerja dari luar lagi ya. Jadi makanya di sini Pak Benny, Ketua BPTUMI, menyarankan ya bagi yang pengen kerja ke luar negeri, yaitu gaji besar
bisa ke Jepang dan Korea, gajinya juga banyak, bisa nyampe 23 sampai 30 juta ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berminat, ya intinya kan pengen nyari kerja untuk masa depan ya. Yang pengen berminat, nanti kita akan tunggu lagi istilahnya berita selanjutnya, mungkin cara-caranya gimana. Makanya tekan tombol subscribe-nya ya, agar selalu tahu info-info penting dari Suara TKI. Oke, sampai di sini dulu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.